Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngobrol Kompeten bersama BNFC dengan LSP BPPP Samarinda. Di samping saya nih ada Ketua LSP ya, LSP di BLK Samarinda. Silakan nanti mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompeten. Perkenalkan, nama saya Asri Ainurisa. Saya diamanahin sebagai Ketua LSP BPPP Samarinda. Baik, Mbak Astri ya, sebagai Ketua LSP di BLK Samarinda. Boleh dong kita tanya-tanya nih, sejak kapan ya berdirinya LSP Samarinda ini? Ya. Dari tahun itu siapa? Ada nggak Ketua LSP pertama? Saya coba ceritakan sedikit aja. Ya. Untuk LSP BLK Samarinda sendiri baru berdiri di tanggal 17 Oktober 2017. Pertama kali ketua LSP-nya diketuai oleh Bapak Eka Widaryanta. Kemudian di tahun 2020 ada reshuffle kepengurusan. Kemudian diketuai oleh Bapak Budi Raharjo dan digantikan oleh saya di September tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, kalau LSP itu tidak terlepas ya dari berapa sih jumlah skema, atau misalkan kalau skema banyak itu mungkin ada yang populer gitu ya, skema yang banyak diminati oleh para asesi atau tenaga kerja di lingkungan BLK Samarinda ini. Kira-kira ada berapa skemanya? Dari awal berdiri, skema kami hanya punya 6 skema di tahun 2017. Kemudian kita melakukan PRL di tahun 2019, menambah menjadi 9 skema. Kemudian kita ada PRL lagi di tahun 2020 menjadi 85 skema. Dan terakhir PRL kami di tahun kemarin 2022 di 87 skema, Pak. Yang untuk yang favorit sendiri yaitu di LAS, terutama di Plate Welder SMAW 3G. Kemudian selain itu kami juga punya skema favorit yaitu di pembuatan roti kue, kemudian di komputer operator asisten, dan satu lagi itu di menjahit pakaian wanita dewasa. Oke, Mbak Astri, cukup banyak ya skemanya, dan favoritnya juga cukup banyak. Itu banyak diminati ya oleh betul, beberapa asesi. Nah, selain skema, biasanya kan LSP itu punya TUK ya. Kan nggak mungkin ada skema nggak punya TUK, walaupun TUK-nya sewaktu ya di sini. Kan ada berapa TUK yang kita gunakan di LSP ini? Ya. Kami punya 16 UPTD binaan, kami juga punya 31 BLKK. Yang binaan itu udah masuk TUK juga? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Biasa, jadi ya? Dari kami LSP P2 BPP Samarinda, kita menaungi 3 provinsi. Jadi wilayah kerja kita di 3 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur sendiri, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk TUK-nya sendiri kita punya 117 TUK. Oke, luar biasa ya. Dari UPTD pun bisa jadi TUK ya? Iya, betul, Pak. Termasuk BL komunitas, Pak. Juga ada ya? Betul. Oh ya, lagi favorit ya, betul, itu di lingkungan Pak. Kementerian Ketenagakerjaan. Kita kan mensertifikasi ya tenaga kerja atau yang disebut lazimnya di BNSI itu atau di LSP itu asesi. Kira-kira sejak berdirinya LSP ini berapa asesi yang sudah disertifikasi oleh LSP BLK Samarinda? Untuk asesinya sendiri kita lumayan meningkat, Pak, perkembangannya. Jadi di tahun 2019 kita punya sekitar 1.425 asesi. Kemudian di tahun 2020 kita masih punya target yang sama untuk jumlah asesinya. Kemudian kita mengalami 2 kali lipat penaikan, Pak. Dari 1.400, kemudian kita di tahun 2021 itu ada 2.000, Pak. 2.167 asesi. Ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kompeten. Saya Asri Ainurisa selaku Ketua LSP BPPP Samarinda. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada pihak BNSP yang telah membantu dan mensupport serta membina kami dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi. Sehingga alumni kami yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi dapat diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Harapan ke depan, LSP BPP Samarinda mampu berkontribusi untuk penyiapan sumber daya manusia dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih, bravo LSP BPP Samarinda, bravo BNSP, salam kompeten. BLK Samarinda itu kan hampir identik dengan adanya IKN ya. Betul. Otomatis ya. Itu akan menjadi primadonanya untuk para asesi atau tenaga kerja di lingkungannya.
bagaimana prospek atau hari ini ya melihat ada peluang di sana sebagai tenaga kerja tersertifikasi IKN? Apakah pernah ada atau misalkan kerjasama atau misalkan pernah melatih dan mensertifikasi tenaga IKN? Sebagai tuan rumah tentunya kita di bidang yang bergerak di bidang pelatihan kerja. Jadi kita juga mulai dari tahun kemarin kita sudah melakukan pelatihan berbasis kompetensi di sana Di IKN di ya? IKN, yaitu di wilayah PPU Pak, terutama Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi tahun lalu kita sudah menyelenggarakan 25 paket Pak program pelatihan, dan alhamdulillahnya di 25 program itu sudah tersertifikasi semua Pak. Skema atau yang berhubungan dengan IKN itu yang dibutuhkan di sana itu skema apa sih? Ya, berawal dari identifikasi Pak. Jadi pada saat kita mau buka program pelatihan, kita berkolaborasi dengan badan otorita, dengan pemerintah setempat untuk menentukan kira-kira program apa nih yang cocok dan menjadi kebutuhan dari masyarakat IKN sendiri. Jadi prioritas kita memang ke kewirausahaan, program pelatihan hidroponik gitu untuk suplai Itu udah sayur. sertifikasi ya hidroponik itu? Sudah Pak. Oh, luar biasa. Udah Sudah. berapa tuh yang alumni sertifikasi yang hidroponik itu? Kalau di hidroponik Sampai hari sendiri kita punya 2 paket Pak di IKN, paket. dan Satu paketnya alhamdulillah berapa itu? 16 orang Pak. Berarti 32 orang lah ya. Betul. Sudah ada yang tersertifikasi skema hidroponik ya di Iya. IKN. Luar biasa ya. Ya. Kan biasanya kan hasil tenaga kita yang di sertifikasi itu ada 2 biasanya. Kalau nggak mandiri gitu ya, kalau contoh barista misalkan bisa aja dia bisa buka barista gitu ya. Tetapi kan ada prospek atau misalkan arah ke di dunia industri ya. Kira-kira alumni yang sudah sukses ya dari sertifikasi atau yang menggunakan sertifikat BNSP untuk kerja di industri itu di bidang apa? Untuk sertifikat kompetensi sendiri banyak diakuin alumni Pak bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pelatihan di BLK yang diakhiri dengan sertifikasi gitu, karena beberapa perusahaan juga memang membutuhkan itu Pak untuk sertifikat BNSP ya. Betul. Jadi mereka nggak cuma kompeten secara pengakuan gitu, tapi ada bukti fisik nih dengan dibuktikan dengan sertifikat BNSP itu tentunya. Terutamanya kalau untuk di industri sendiri Pak, di jurusan pengelasan Pak. Oh, pengelasan ya? Ya, skemanya itu juga. Apa tuh kalau las itu? Kalau yang seringnya Pak dulu kita basic adalah buka plate welder SMAW 3G. Plate welder ya, 3G ya. Cuman dengan berkembangnya kebutuhan di industri, kami juga berkembang, jadi sudah mulai buka ke GMAW, FCAW. Tentunya kita ingin ya meminta respon lah kepada ASESI yang sudah sukses ya. Kita datangi nanti ke sana ya Mbak ya. Boleh sekali Pak. Nanti kita cek ya bener nggak yang diomongin Mbak Astri nih, kita mau buktikan nih apakah bener nih ada ASESI yang sudah sukses di sana. Baik Pak Danu. Terima kasih Mbak Astri. Sahabat kompeten, kita sudah cukup ya perkenalan dengan Ketua LSP ini yang luar biasa ya. Banyak sekali skema atau sertifikasi yang dilakukan oleh LSP Samarinda ini terkait dengan ASESI yang terutama yang di IKN ya, sangat dibutuhkan sertifikasi atau dunia industri yang ada di Samarinda. Terima kasih ya. Salam kompeten. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Purwanto. Sebelumnya saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi di LSP BPPP Samarinda dengan skema sertifikasi LAS SMAW 3G. Terima kasih kepada LSP BPP Samarinda sehingga saya bisa diterima di dunia industri, dan saya sekarang bekerja di PT Cokro Bersaudara Samarinda. Perkenalkan, saya Aji Winaldi, saya dari HRD PT Cokro Bersaudara. Ingin mengucapkan terima kasih kepada LSP BPPP Samarinda yang telah memberikan tenaga kerja yang berkompeten di dunia industri, terutama di PT Cokro Bersaudara Samarinda, sehingga kami merasakan manfaat yang telah diberikan oleh LSP BPPP Samarinda. Salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Jayalah BNSP, jayalah LSP BPPP Samarinda. Terima kasih kepada seluruh jajaran LSP BPPP yang sudah menerima kami BNSP. Salam kompeten dan jaya terus. Sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.